Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian sekali-kali mati meninggalkan dunia ini illa wa antum muslimun, melainkan dalam keadaan Islam. Tsumma amma ba'd. Ayyuhal ikhwah, para bapak sekalian yang saya hormati dan yang saya muliakan, pertama-tama marilah kita bersyukur dan memuji Allah Rabbal Alamin atas segala nikmat dan karunia yang telah dianugerahkan kepada kita semua. Terlebih nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kekuatan untuk bisa beramal saleh, khususnya salat subuh berjamaah dan diikuti dengan taklim. Sehingga alhamdulillah dengan nikmat-nikmat tersebut kembali kita dikumpulkan di majelis yang mulia ini dan di rumahnya yang mulia ini, yaitu Masjid Al-Jihad yang kita cintai, untuk melanjutkan pembahasan dan kajian rutin kita dalam pembahasan adab Islam. Kemudian salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, para bapak sekalian yang saya muliakan, yang saya hormati. Hari ini Ahad keempat kajian kita, pembacaan sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Para bapak sekalian yang saya muliakan, pada pertemuan yang lalu telah kita bahas bab akhlak mulia. Akhlak mulia. Dan telah kita baca dan telah kita jelaskan hadis-hadis yang berkaitan dengan bab ini, yaitu bab akhlak mulia. Kemudian penulis rahimahullah ta'ala membawakan salah satu bentuk akhlak mulia, yaitu kedermawanan jiwa. Ya, kedermawanan jiwa. Kedermawanan jiwa ini salah satu akhlak mulia yang
diajarkan oleh Rasulullah SAW, yaitu lapang dada, pemaaf, dermawan, tidak sombong, tidak angkuh, tidak kikir, tidak bakhil. Itu namanya kedermawanan jiwa. Dan itu adalah perintah Rasul SAW dan yang telah dipraktekkan oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di sini penulis rahimahullah taala membawakan beberapa hadis tentang masalah ini. Yang pertama adalah hadis nomor 276. Imam Al-Bukhari rahimahullah taala berkata, Yahya bin Bukair mengabarkan kepada kami, ia berkata, Al-Laits mengabarkan kepada kami dari Ibnu Ajlan, dari Al-Qa'qa', dari Abu Salih, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berarti hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Jadi Imam Al-Bukhari menyampaikan hadis ini kepada Abu Salih. Abu Salih menyampaikan hadis ini kepada Al-Qa'qa'. Al-Qa'qa' menyampaikan hadis ini kepada Ibnu Ajlan. Ibnu Ajlan menyampaikan hadis ini kepada Al-Laits. Al-Laits menyampaikan hadis ini kepada Yahya bin Bukair, dan Yahya bin Bukair menyampaikan hadis ini kepada penulis kitab ini, yaitu Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Kemudian beliau tulis dalam kitab Al-Adabul Mufrad, lalu kita baca dan kita dengar. Berarti ini sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hadis ini insyaallah tidak asing lah buat antum semua, ya. Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisal ghina an kasratil arab, walakinnal ghina ghinan nafs. Sering dengar hadis ini, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh beliau rahimahullah ta'ala, dan beliau bawakan juga dalam kitab sahihnya. Dalam kitab sahihnya beliau bawakan hadis ini, dan dalam kitab ini pun demikian. Berarti hadis ini jelas-jelas sahih. Artinya laisal ghina an kasratil arad. Kekayaan bukanlah banyaknya harta, tingginya jabatan, ya, kehormatan di mata-mata manusia. Bukan itu hakikat kekayaan itu, ya. Akan tetapi walakinnal ghina ghinan nafs, melainkan kekayaan itu pada hakikatnya adalah ghinan nafs, kaya jiwa, ya, ghinan nafs, yaitu qanaah, terima gitu, menerima pembagian Allah Subhanahu wa taala, menerima legowo dengan apa-apa yang telah Allah berikan kepadanya dari rizki.
Itulah sebenarnya kekayaan yang sebenarnya. Masya Allah ya. Makanya nanti setelah bab ini penulis rahimahullah ta'ala membawakan bab yang sebaliknya dari bab ini, yaitu bakhil, kikir. Lawannya kikir yaitu kedermawanan jiwa. Ya, menerima qanaah, ridha, legowo gitu ya, dengan pemberian dan pembagian Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itulah hakikat kekayaan, ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang tidak terima dengan pemberian Allah, dia akan menjadi orang yang rakus dan bakhil, dan itu pasti. Ya. Sekaya apapun itu orang, dan setinggi apapun itu jabatannya, kalau dia merasa tidak ridho, ya, tidak menerima pemberian Allah atau tidak qanaah, pasti dia akan bakhil dan pelit, ya, dan tidak ada kebahagiaan di dalam hatinya. Insyaallah ya. Nah, para bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makanya orang yang cerdas itu ya, orang yang cerdas itu adalah orang yang banyak mengingat kematian dan beramal untuk kehidupan setelah kematian. Itulah orang yang pandai, orang yang berakal, dan orang yang cerdas. Ya, sehingga dia menjadikan dunia itu bukan sebagai tujuan hidup. Dia akan menjadikan surga dan akhirat itu sebagai tujuan hidup. Dunia ini hanya wasilah saja, sarana untuk menggapai cita-cita tertinggi dia, yaitu surga. Berjumpa dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Itulah orang yang cerdas, yaitu orang yang banyak mengingat kematian. Banyak mengingat sesuatu yang menghancurkan keinginan hawa nafsu. Tidak lain adalah kematian. Ya. Apakah sampai di situ saja ingat mati? Enggak kan? Harus ada konsekuensinya gitu. Tidak lain adalah dia banyak beramal soleh gitu, banyak beramal soleh. Ya, sholatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, sedekahnya, dan amalan-amalan yang lain. Dia semangat dalam amal soleh tersebut karena dia yakin dengan amal soleh itu, insya Allah menjadi sebab dia masuk surga. Jadi sering kita mendengar ya orang itu hanya mengatakan, ya ingat mati gitu. Tapi nggak ada nggak ada amalan gitu, nggak ada reaksi dari dia mengingat kematian itu, nggak ada amal gitu. Terus saja meninggalkan kewajiban, terus saja berbuat dosa dan maksiat, malas dalam beramal soleh. Dan itu sering kita lihat orang-orang seperti itu, hanya lisannya saja yang ngomong begitu. Ingat mati, tapi nggak ada responnya gitu. Nggak mau beramal soleh. Bahkan sering meninggalkan kewajiban. Maka itu hanya sekedar omongan saja. Tapi orang yang cerdas, di samping dia banyak mengingat kematian, dia pun beramal soleh, bekerja, beramal untuk kehidupan setelah kematian, sehingga benar-benar dia itu qanaah gitu. Benar-benar dia ridho dengan pembagian Allah. Kalau dia mendapatkan sedikit,
ya alhamdulillah. Dapat banyak, ya alhamdulillah. Sedikit cukup, banyak ya habis juga. Masa aja sebenarnya. Tapi yang paling penting adalah qanaah, ridho dengan keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia orang yang paling bahagia di muka bumi. Tenang hidupnya, bahagia hidupnya. Makanya orang yang cerdas seperti itu. Hanya orang yang cerdas ini, orang yang berakal ini, ya. Mengapa dia banyak mengingat kematian dan bersungguh-sungguh dalam beramal salih untuk kehidupan setelah kematian? Karena dunia ini dia yakini sedikit banget gitu loh. Dunia ini sedikit banget dibanding akhirat, yaitu surga. Dunia itu gak ada apa-apanya, sedikit banget dibanding dengan kehidupan akhirat, yaitu surga. Allah berfirman, qul mata'ud dunya qalil wal akhiratu khairul liman ittaqa. Qul, katakan, mata'ud dunya qalil. Kesenangan, gemerlap dunia itu sedikit banget, kata Allah. Sedikit banget, ya. Wal akhiratu khairul liman ittaqa, dan kehidupan akhirat, kenikmatan akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Kehidupan akhirat maksudnya apa tuh? Surga gitu. Berarti surga itu lebih baik, lebih utama bagi orang-orang yang bertakwa. Maka orang-orang yang bertakwa itu cita-cita tertingginya adalah surga, karena itu lebih baik baginya. Sedangkan dunia sedikit banget gitu. Makanya orang yang berakal, orang yang cerdas, orang yang orang yang berakal itu pasti memilih yang banyak daripada yang sedikit. Hanya orang-orang bodoh saja itu, hanya orang-orang bodoh saja yang memilih sedikit, meninggalkan yang banyak. Urusan dunia saja itu pasti orang akan milih yang banyak, gak mungkin yang sedikit. Hanya orang-orang yang gak ngerti saja. Dan telah kita apal ya sabda Nabi SAW yang artinya, seandainya dunia ini lebih berharga di sisi Allah daripada sayap seekor nyamuk, kan gitu ya, maka Allah tidak akan berikan seteguk air, meskipun seteguk air, kepada orang-orang kafir. Seandainya dunia ini, ya dunia ini ya rumah, ya mobil, ya harta, jabatan, kedudukan. Dunia itu seandainya lebih berharga di sisi Allah daripada sayap seekor nyamuk, sabda Nabi SAW, ya, maka Allah tidak akan berikan meskipun seteguk air kepada orang-orang kafir. Berarti kalau memang Allah berikan itu kepada orang-orang kafir, berarti itu rendah banget di dunia itu, sedikit banget. Ya udah dikasih. Terus gampangannya lah, kalau saya ini menganggap ini berharga bagi saya, misalnya ya, tabiat manusia diberikan gak sama orang lain? Saya berikan sama orang lain ya? Enggak, karena ini berharga banget. Tapi kalau saya anggap ini kecil, gak ada apa-apanya, ya ambil aja kan. Kan begitu. Masya Allah. Itulah dunia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecil banget. Ya, kecil banget. Sehingga orang yang berakal ini akan menjadikan dunia ini ya sebagai sarana, sebagai wasilah menuju surga, jembatan menuju surga, sehingga dia tidak bakhil, tidak pelit, sehingga menjadi orang yang dermawan, ya, menjadikan dunia ini ya secukupnya saja.
Ya. Makanya Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih juga bahwa Nabi SAW pernah mengumpamakan kan gitu Pak ya, mengibaratkan dunia dengan surga itu seperti kita mencelupkan jari telunjuk kita ke lautan kan gitu ya, ke lautan. Kemudian kita ambil itu, kita angkat jari telunjuk kita. Yang tersisa di jari telunjuk tadi itu adalah kenikmatan dunia. Sudah lautan yang luas membentang ya, tak terbatas. Itulah diibaratkan dengan surga. Ya nggak bisa dibandingkan sama sekali. Air yang tersisa di jari telunjuk kita tadi itu ada nggak satu tetes? Nggak ada kan ya? Paling cuma basah-basah dikit, itu pun di ujung jari, nggak sampai netes, istilahnya begitu. Inilah kenikmatan dunia gitu. Kesenangan dunia itu ini dikit banget. Sedangkan kenikmatan akhirat itu surga, ya koyok lautan tadi. Bisa dibandingin? Ya nggak bisa dibandingin sama sekali. Semakin Masya Allah kita kaum muslimin semakin paham dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Dunia sedikit banget, seperti setetes air tadi itu, dan itu pun bagian dari laut juga. Dan masih banyak lagi ya hadis-hadis, ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan bahwasanya dunia ini sangat sedikit banget, kecil banget dibanding dengan akhirat, yaitu surga yang sangat banyak sekali dan tidak terbatas. Maka orang yang mengerti, orang yang paham, orang yang berakal, orang yang pandai akan memilih gitu, memilih yang banyak daripada yang sedikit. Caranya apa ya? Caranya dengan banyak beramal saleh. Di antaranya yang terpenting adalah menggunakan kenikmatan-kenikmatan dunia untuk kepentingan akhirat. Tidak berakhir, tidak ini. Masya Allah ya. Kemudian juga para bapak sekalian, orang yang berakal ini, orang yang pandai ini tahu loh, yakin bahwa dunia ini cuma sebentar gitu. Sebentar. Sedangkan akhirat gimana? Sedangkan akhirat itu ya kekal gitu. Dunia kan sebentar kan, sebentar banget. Sebentar dan akan musnah itu dunia. Sedangkan akhirat, surga kekal, gak akan pernah hilang gitu, gak akan pernah sirna, habis gak pernah. Sedangkan dunia habis. Nah orang yang berakal gitu, orang yang berakal itu paham, yakin gitu, bahwa dunia itu kekal, abadi dan tidak akan pernah mati, gak akan pernah hilang. Sedangkan dunia ya seperti ini. Gimana? Ya seperti itu. Terus gampangannya dulu kita pernah jadi muda lah pakai. Dulu kita muda, cakep, ganteng. Ya sekarang ya begini. Ya, mulai dari kendor kabeh gitu. Kendor kabeh ikut ya, Masya Allah. Enggak ada nilai gitu. Dulu kencengnya kayak ngono kulitnya, sekarang kok layu seperti ini. Dulu kita masih muda, kuat banget ya. Kuat banget. Ngangkat ini, ngangkat barbel sekian kintal itu mampu gitu. Coba sekarang, Masya Allah. Nah gitu ya. Dulu kita mampu goes misalnya jauh, lari jauh, bahkan nggak pakai sepatu dulu waktu kita kecil dulu. Mampu. Coba sekarang, Masya Allah, bagus.
hilang semua. Dulu mobil apa sih paling bagus itu ya, Masya Allah. Itu Pak Petinggi tok itu yang punya, Pak Lurah tok itu yang punya. Itu sudah kayak apa ya? Coba sekarang, nggak ada apa-apanya dibanding dengan mobil-mobil zaman sekarang. Hilang saja sudah, merek itu, cap mobil itu hilang sudah, nggak ada apa-apanya dibanding dengan mobil zaman sekarang. Masa lalu selesai. Nah itulah, ya itulah. Penglihatan kita juga sudah mulai berkurang, pendengaran kita pun demikian, daya tangkap kita pun sudah berkurang. Ya itulah dunia, hilang. Setelah itu lemah. Setelah itu apa? Mati. Itulah dunia. Sedangkan akhirat, ya nggak akan pernah selesai, nggak akan pernah mati, nggak akan pernah hilang, nggak akan pernah berkurang sama sekali. Seujung jari pun tidak akan pernah berkurang kenikmatan surga. Bahkan semakin hari semakin apa ya? Semakin istimewa. Tidak akan pernah. Ketampanan dan kecantikan di surga tidak akan pernah luntur, tidak akan pernah layu. Pakaian-pakaian di surga tidak pernah lapuk sama sekali. Rumah-rumah, istana di surga tidak akan pernah rusak sama sekali. Makanan-makanan semakin tidak akan pernah bosan sama sekali tidak pernah bosan. Bahkan semakin hari semakin istimewa. Umur surga berapa rata-rata? Umur penduduk surga, kata Nabi SAW, salah 33 tahun. Itu umur dan usia penghuni surga, 33 tahun. Dan itu tidak akan bertambah terus seperti itu, terus nggak pernah jadi tua. Karena di surga nggak ada orang tua, nggak ada orang tua. Ya syukur segitu terus. Dan istri-istri pun demikian. Ya, seumuran gitu, seumuran. Jadi istri suami di sana itu seumuran. Baik istri kita sendiri dunia, para bidadari. Itu seumur semua, sebaya semuanya. Ya segitu umurnya, 33 tahun. Dan itu terus seperti ini. Tidak akan pernah mati. Tidak akan pernah rusak itu raga-raga sama sekali. Bahkan semakin indah, semakin cakep, semakin ganteng, semakin cantik. Bukankah kita sering mendengar ya hadis Nabi SAW tentang di surga itu ada pasar ya, dan pasar itu hari Jumat. Kalau di dunia itu kan ada Wage, Kliwon, lagi Paing, Pon Wage itu kan ya. Nah di sana itu pasarnya hari Jumat. Hari Jumat. Nah yang ke pasar itu suami berangkat ke pasar. Nah di tengah jalan dia ditiup angin sepoi-sepoi dari arah utara, kalau nggak salah dari arah utara. Setelah kembali dari pasar, ketemu istri di rumah. Istrinya terkagum-kagum. Kenapa terkagum-kagum? Ternyata berubah itu wajah suaminya itu. Berubah, semakin cakep, semakin ganteng. Begitu juga suaminya melihat istrinya semakin cantik. Sudah cantik seperti itu, tambah lagi cantik pol. Dan itu akan terus bertambah. Tidak akan pernah berkurang.
Nah, sudah begitu. Tidak akan pernah hilang surga itu. Terus abadi selama-lamanya. Masya Allah. Rumah pun demikian, istana pun demikian, buah-buahan, sungai-sungai. Dan sungai-sungai itu dari apa? Madu dan susu. Khomer kan? Khomer, madu, lautan madu, lautan susu, lautan khomer, tinggal pilih saja. Susu gak basi-basi loh, coba. Ini lautan susu, tidak pernah basi. Nah, coba susu dunia semalaman ditaruh di luar, tidak ditaruh kulkas nih, taruh luar semalaman coba. Paginya gimana? Sepet kan ya? Apa sepet? Sepet pagi. Basi. Itu baru semalam. Ini selama-lamanya di surga kayak begitu. Gak pernah basi sama sekali. Khomer pun demikian, tidak memabukkan. Coba, kebayang kayak apa? Ya gak bisa dibayangkan. Gak bisa terbayang. Belum lagi jannah, kebun-kebun yang indah. Ya, mata air, air mata, mata air, mata air. Gelas-gelas di mana-mana, pelayan-pelayan seperti apa itu Pak ya? Seperti mutiara-mutiara yang bertaburan. Pelayan-pelayan. Masya Allah. Itulah surga. Apalagi wanita-wanita. Hurul 'ain. Apa hurul 'ain? Hurul 'ain itu kalau diterjemahkan ke bahasa kita itu bidadari gitu. Tapi sebenarnya hur itu ada arti sendiri, in itu ada arti sendiri. Karena bahasa kita terbatas, wis bidadari, loh. Tapi sebenarnya itu masing-masing kata itu punya arti. Hur, hurun, ha, waw, ro. Hur itu dalam bahasa Arab artinya seorang wanita yang masih belia banget. Belia atau muda. Terus cantik banget, sempurna kecantikan. Apalagi postur tubuhnya sempurna. Postur tubuhnya itu sempurna. Itu hur dalam bahasa Arab itu. Terus apa lagi? Putih banget, putih banget. Nah, terus apa lagi? Kulitnya halus banget, mungkin lebih halus daripada sutra. Itu hur, wanita-wanita surga seperti itu. Belum lagi apa itu? Ya, tulang sumsumnya itu kelihatan dari balik kulitnya. Saking putihnya, saking beningnya itu wanita. Itu hur. Nah, itulah bidadari. Ain apa sih ain? Ainun apa ainun? Mata. Artinya apa di situ? Artinya wanita ini hanya melihat suaminya saja, tidak pernah lirak-lirik kepada laki-laki yang lain. Ain itu namanya ain, hurul ain, yaitu pandangan matanya itu hanya tertuju kepada suaminya saja, tak pernah sama sekali lirak-lirik ke selain suaminya. Suaminya tentrem begitu. Tentrem kan suaminya seperti itu, kalau istri seperti itu. Wah, itu namanya hurul ain. Dan itu akan terus seperti itu, tidak akan pernah berkurang sama sekali. Nah, inilah surga, inilah akhirat. Maka orang yang cerdas, ya orang yang paham, akan memilih sesuatu yang kekal gitu loh Bang. Yang kekal, yang abadi, yang tidak akan pernah berkurang sama sekali.
daripada yang akan hilang, yang akan sirna, yang akan musnah. Selesai. Oh, Masya Allah ya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Apa-apa yang ada di sisi kalian, apa yang ada di sisi kalian, dunia, istri, anak-anak, kendaraan, ya, rumah dan yang lainnya, itu dunia. Ma indakum, apa-apa yang ada di sisi kalian, yanfad, akan hilang, akan sirna, akan musnah, akan habis. Masya Allah ya. Wa ma indallahi baq, dan apa-apa yang ada di sisi Allah baq. Baq itu apa? Kekal, gak akan pernah habis, gak akan pernah berkurang sama sekali. Ya kayak tadi itu air jari telunjuk yang dicelupkan ke lautan yang luas tadi itu, lalu kita angkat jari ini, yang tersisa ini di samping sedikit juga akan apa? Habis. Ya, habis. Sebentar saja kena angin bus habis. Ya, itulah dunia. Sedangkan lautan yang luas, samudra yang dalam itu tidak akan pernah habis. Bahkan semakin hari semakin bertambah ya. Belum lagi ujung-ujung sana itu lele katanya ya. Kutub-kutub itu ya. Es itu katanya mencair. Berarti kalau mencair gimana? Ya bertambah. Katanya dulu di Riuk ya. Dulu itu katanya air laut di bawah ya, katanya sih. Sekarang air atas bertambah ya, air laut. Gak pernah berkurang sama sekali. Itulah diibaratkan dengan surga atau kehidupan akhir. Maka orang yang pandai, orang yang cerdas ya, akan memilih sesuatu yang kekal daripada yang sedikit dan akan hilang. Sehingga dia gunakan ya kenikmatan-kenikmatan dunia itu untuk jembatan menuju ridha Allah, menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia betul-betul qanaah ridha dengan ketetapan Allah, pembagian Allah, tidak iri ya, tidak tidak hasad, tidak hasud. Bahagia hidup. Coba orang yang hasad, bahagia, gak akan bahagia hidup. Orang yang dengki, orang yang iri hati, bahagia hidupnya? Enggak sama sekali. Meskipun hartanya melimpah ruah dan setinggi apapun jabatannya, selama dia itu masih ragu seperti itu, ya, hasad, dengki, iri, tamak, kemudian bakhil, tidak akan bahagia hidup. Tidak akan pernah bahagia hidup. Makanya sering kita dengar cerita-cerita, kisah-kisah orang yang keluar dari pekerjaan yang haram, keluar dari pekerjaan yang haram, meskipun gajinya banyak banget gitu ya. Setelah keluar dia ya sekedarnya saja, secukupnya, tapi bahagia ternyata, Masya Allah. Lebih hatinya jauh lebih bahagia, hidup sederhana seperti itu, tapi dengan cara yang halal, daripada yang banyak haram, gak ada bahagia. Dan itu rahasia umum. Sering kita dengar orang-orang yang seperti itu. Ya, Masya Allah. Ini dia. Para bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang yang cerdas, ya, orang yang berakal, paham juga bahwa kenikmatan surga itu tidak bisa dibandingkan dengan kenikmatan dunia.
dari sisi kualitasnya. Dari sisi kualitasnya. Kalau yang pertama tadi dunia sedikit, akhirat banyak, ya. Kemudian yang kedua, dunia itu akan hilang, surga itu kekal. Dan sekarang yang ketiga, dunia itu atau kenikmatan surga itu tidak bisa dibandingkan dengan kenikmatan dunia dari sisi kualitas. Meskipun kenikmatan surga atau sesuatu atau apa-apa yang ada di surga itu ada ya di dunia itu. Ada. Di surga ada rumah nggak? Ada. Di dunia juga ada rumah. Namanya sama nggak? Sama. Tapi dari sisi kualitas gitu, dari sisi kualitas nggak bisa dibandingkan sama sekali. Sebagaimana di surga itu ada buah-buahan, di dunia juga ada buah-buahan. Tapi hakikatnya berbeda. Tidak bisa dibandingkan sama sekali kualitasnya. Kayak tadi itu, dunia ada susu, di sana juga ada susu. Tapi kan nggak sama gitu, hakikatnya nggak sama. Susu dunia ya kayak begitu, sehari 2 hari rusak gitu, rusak. Bahkan kalau diminum bisa keracunan itu orang, pingsan mati. Tapi di akhirat coba, sekian juta, puluh juta, triliun kesono tahun ya tetap seperti itu. Bahkan semakin lezat. Khamr pun demikian. Di sana ada khamr, di sini ada khamr. Nah, iya. Ya khamr dunia kayak begitu. Mendem, mabuk, nutupin akal ini. Tapi di sana enggak memabukkan. Kelezatan dan kenikmatan yang luar biasa. Jadi dari sisi kualitas tentu nggak bisa dibandingkan, ya, bahwa surga itu ya seperti itu dan dunia ya seperti itu. Maka sekali lagi bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jadikanlah dunia ini sebagai wasilah, ya. Jangan dijadikan tujuan hidup, jangan dijadikan tujuan. Tapi jadikanlah wasilah, sarana untuk mendapatkan keridhaan Allah dan surga Allah yang kekal dan abadi. Dan dia adalah orang-orang yang qanaah. Tadi itu sabda Nabi SAW, laisal ghina an kathratil 'arad. Hakikat kekayaan itu bukanlah banyaknya harta. Walakinnal ghina ghinan nafs. Melainkan kekayaan itu adalah kekayaan jiwa, kekayaan hati. Qanaah tadi loh, qanaah, ridho dengan ketetapan Allah. Ya, masya Allah. Nah, para bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hadis ini dapat kita ambil pelajaran. Yang pertama, kekayaan hakiki yang terpuji adalah kekayaan jiwa. Ya, yaitu merasa puas dan sedikit hasrat kepadanya, bukan banyaknya harta dan hasrat untuk menambah dan menambah. Ini yang pertama, sebagaimana telah kita jelaskan tadi. Kekayaan jiwa diperoleh dengan kekayaan hati, yaitu seseorang hanya membutuhkan rohnya dalam setiap urusan, ridho terhadap segala ketentuannya, mensyukuri nikmat yang ia peroleh dan meminta pertolongan kepadanya untuk menghilangkan segala kesulitan yang ia alami. Inilah kekayaan jiwa. Berarti dia itu yakin dengan janji-janji Allah. Ya, dia serahkan semua urusan-urusannya hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bersyukur atas nikmat-nikmatnya. Dia sabar atas musibah-musibah. Enak kan? Enak. Ridho dengan ketentuan dan ketetapan Allah. Itu sudah betul-betul bahagia orang seperti itu.
Orang yang paling bahagia seperti itu. Ya, Masya Allah. Makanya orang-orang yang tujuannya adalah dunia, mau tidur dunia, dalam tidur dunia, bangun tidur dunia, apalagi 24 jam itu mikirin dunia. Maka orang seperti itu sama sekali tidak ada kebahagiaan di dalam. Tidak ada kebahagiaan. Ya. Tidak akan ada kedamaian hidup. Dan itu nyata, kehidupan yang memang nyatanya memang seperti itu. Gak bisa dibohongi. Kenapa? Karena Allah yang ngasih tahu gitu. Allah yang ngasih tahu. Karena Allah yang memiliki hati-hati manusia. Karena Allah yang menciptakan hati-hati manusia. Sehingga Allah tahu semua hati-hati manusia, keadaannya. Makanya Allah berfirman, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Barang siapa yang berpaling dari mengingat, sombong dengan ayat-ayat, tidak mau patuh, tidak mau tunduk, tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka baginya kehidupan yang sempit. Jiwanya sempit, hatinya sempit, pengecut, sempit banget itu. Karena tidak ada iman di dalam hatinya, tidak ada qanaah di dalam hatinya. Dia hanya mengumpulkan dunia terus tok, melupakan akhirat, melupakan ibadah kepada Allah. Apalagi kufur kepada Allah, kan gitu. Apalagi kufur kepada Allah, apalagi kufur kepada Rasulullah, apalagi kufur kepada Al-Quranul Karim, apalagi kufur kepada para malaikat dan seterusnya. Maka orang tersebut adalah orang yang paling sempit hidupnya, orang yang paling galau hidupnya, dan orang yang paling gak jelas hidupnya. Itu dia. Man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Kita lihat orang-orang yang kufur kepada Allah dan Rasulnya, meskipun jabatannya tinggi, kekayaannya luar biasa, gak terhitung, serinya itu udah gak ada. Wallahi, mereka tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Sempit hidupnya. Nah, begitu. Allah yang ngasih tahu loh, Allah yang ngasih tahu. Allah yang ngasih tahu. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan nanti dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan buta, plek buta. Dia berkata, qala rabbi lima hasyartani a'ma. Dia berkata, wahai Rabbku, kenapa engkau membangkitkanku dalam keadaan buta? Padahal dulu di dunia kami melihat. Ya, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira, dan dulu di dunia kami melihat. Apa kata Allah? Qala lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira, qala atatka ayatuna fanasita. Bukankah dulu ayat-ayat kami telah datang kepada kalian, kemudian kalian tidak mau menerima itu? Lalu kami lupakan kalian, sebagaimana dulu kalian mengingkari dan melupakan Allah, maka sekarang sudah dilupakan sama Allah. Ya. Jadi tidak ada kebahagiaan orang-orang yang seperti itu. Ya. Orang yang paling bahagia adalah orang yang mengenal Allah, ya. Mengenal Al-Quran, memahami Al-Quran, beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ridho dengan ketetapan Allah, bersyukur ketika mendapatkan nikmat, dan bersabar ketika mendapatkan ujian dan cobaan. Itulah ketentraman hati, ketentraman jiwa. Namanya ghinan nafs, kekayaan jiwa.
Masya Allah ya, para bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Barangkali sampai di sini dulu apa yang dapat disampaikan. Satu hadis ya, dan insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insya Allah. Semoga yang sedikit ini bermanfaat dan mohon maaf, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kebahagiaan, ketenangan, ketentraman jiwa di dunia ini sebelum nanti mendapatkan surga di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.